warahmatullahi wabarakatuh. Iqra suratul Fatihah. Siapa namanya? Sawa. Ya takutnya bapak atau bapak salah. Sawa, silakan. Kira-kira tentang gambar ini apa yang kamu pikirkan? Wisata. Wisata. Betul wisata? Betul. Ya, kira-kira gambar yang mana yang ada hubungannya gambar berikut ini? Perusahaan produksi minyak bumi. Perusahaan produksi minyak Bumi. Satu gambaran tentang materi yang akan kita bahas nanti ke depan. Kemudian dari pembelajaran hari ini, pertemuan ini tentunya Bapak ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Dari capaian pembelajaran kemudian diuraikan menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Terutama hari ini. Hari ini kita punya tujuan pembelajarannya 3. Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu memahami informasi mengenai keragaman alam di Indonesia bernalar kritis. Ya, peserta didik mampu memahami juga pengaruh proses geografis, pengaruhnya. Kalau tadi memahami tentang informasi, data, kan begitu. Yang kedua mah harus memahami tentang pengaruh dari proses geografis terhadap keragaman sumber daya alam. Keragaman itu perbedaan yang beraneka ragam. Itu beragam. Kemudian peserta didik juga nanti harus mampu menganalisis hubungan keterkaitan antara keragaman alam Indonesia terhadap mitigasi kebencanaan, perubahan iklim, kemudian cuaca secara kreatif. Secara garis besarnya berarti ada 4 tujuannya. Yang pertama, tujuan kita belajar hari ini adalah untuk memahami luas dan letak negara Indonesia. Tujuan utamanya itu. Yang kedua, untuk memahami letak geografis Indonesia. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi sekaligus memahami juga tentang letak astronomi Indonesia. Yang keempat, tujuannya dari pembelajaran ini adalah untuk mengidentifikasi juga, memahami juga tentang cuaca dan iklim Indonesia serta pengaruhnya. Kira-kira kalau Bapak tanyakan bagaimana tentang letak dan luas negara Indonesia? Bagaimana tentang letak dan luas negara Indonesia? Kasih. Siap? Siap. Pagi. Sore. Pagi. Sore. Siang. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya yang belakang 2, yang depan 2, ini juga sama. Yang laki-laki juga sama, yang depan bergabung 4 orang, yang belakang juga bergabung 4 orang. Silakan dimulai. Nah, kalau sudah dibentuk kelompok, ini kelompok awal ya. Jadi nanti ada 2 bentuk kelompok yang akan kita laksanakan hari ini. Pertama, bentuk kelompok awalnya, yaitu seperti ini, 4 orang. Ada hubungannya dengan letak dan luas Indonesia, kemudian juga letak astronomisnya, kemudian juga tentang letak geologisnya dan iklim serta cuaca yang ada di Indonesia. Silakan coba dipelajari. Kelompok mulai dari letak dan luasnya, di sini ada nih datanya. Dari daratan Indonesia, lautan Indonesia, berarti kalau dijumlahkan berapa tuh luas Indonesia? Ini sudah kategori luas ya, luas daratannya segini, luas lautannya segini. Kemudian kamu, oh berarti luas Indonesia berapa gitu. Kemudian ada gambar tuh, amati gambarnya. Ada nama benua Australia, Samudra Hindia, benua Asia, Samudra Pasifik. Apa itu maksudnya? Gitu, dipahami. Kemudian dari letak astronomisnya ada angka-angka nih, mulai dari 95 sampai 191, 6 LU, 11 LS. Apa itu maksudnya? Jadi catatan-catatan kecilnya itu merupakan rangkuman dari pemahaman.
dipahami. Coba dipahami kalimat-kalimatnya, ada angka-angkanya dipahami, lihat gambarnya diamati, dipikirkan. Gambar apa itu? Kira-kira data yang ada untuk apa? Kenapa ini ada? So, belajar memahami. Gambarnya dipahami, angka-angkanya juga, maksud dan tujuannya silakan dipahami. Apa ini? Ada yang mau ditanyakan, Ji? Ada yang mau ditanyakan? Ya, nggak ada. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Untuk kerja kelompok asal, Bapak rasa cukup. Sekarang bergeser kepada pembentukan kelompok ahli. Ya, pembentukan kelompok ahli. Yaitu nomor peserta ataupun yang tadi di Bapak sebutkan nomor 1 bergabung di nomor 1. Nomor 2 bergabung dengan nomor 2, nomor 3 bergabung dengan nomor 3, nomor 4 bergabung dengan nomor 4. Tujuannya adalah satu kelompok membahas satu dari tujuan pembelajaran. Kelompok ahli. Kelompok ahli. Kelompok ahli ada 4. 1, 2, 3, 4. Kelompok ahli 1 membahas fokus pada pemahaman materi letak dan luas Indonesia. Kemudian pada kelompok yang kedua khusus membahas tentang materi letak geologis Indonesia. Masih kita bicara tentang Indonesia, tidak membicarakan luar negeri atau negara lain. Materi yang ketiga, kelompok yang ketiga tentang letak astronomis Indonesia. Kelompok yang keempat membahas, kelompok ahli maksudnya membahas materi tentang cuaca dan iklim di Indonesia. Ya. Nah, sekarang silakan berdiri. Kalau sudah siap? Kelompok ahli siap? Ya. Nah, kalau siap silakan berdiri. Kelompok ahli 1 peserta didik 1 di sini. Kelompok ahli 2 peserta didik yang nomor 2 di sini. Kelompok ahli 3 di sana dan kelompok ahli 4 di sana. Putra juga sama. Putra kelompok ahli 1 ada di sini, kelompok ahli 2 di sini, kelompok ahli 3 di sana dan kelompok ahli 4 di sana. Kelompok berapa? Kelompok ahli 2. Yang ini kelompok ahli 3. Yang itu 4. Yang di sana kelompok ahli 1. Ya, silakan dibantu. Bertempat fokus ke itu tentang astronomisnya. Kelompok 2. Ini kelompok apa? 2. Mau kasih tentang apa? Letak geologis, berarti pemahamannya fokus di letak geologis. Di sini ada gambar, di sini ada nama-nama. Nah, itu silakan nanti.
Boleh. Pak Ari bertanya aja, kalau tidak paham silakan bertanya, nanti mau bantu. Lima menit lagi nanti diskusi kelompok ahli selesai. Kemudian nanti kembali ke kelompok awal dan merumuskan hasil dari pemahaman bersama. Aris, ada yang bisa dibantu? Sekarang kembali membentuk dan posisinya ke kelompok awal. Ya, kelompok awal. Kembali ke kelompok awal. Kelompok awal merumuskan tentang materi keragaman alam Indonesia. Pemahaman dari keempat anggota kelompok yang ada. Dan boleh memasukkan data informasi yang tidak ada di buku bacaan. Misalkan kamu berpikir tentang apa boleh. Yang jelas itulah keragaman alam Indonesia. Ya. Jangan berpikir terlalu yang candi stadion bacaan di orang satu, dua, tiga. Kalaupun ada yang sudah siap tampil ke depan, Bapak memberikan kesempatan dulu yang kelompok yang siap tampil ke depan. Nanti 4 orang ke depan. Diawali dengan perkenalan, kemudian juga penjelasan. Nanti boleh kelompok lain jika ada pertanyaan, jika ada pendapat ataupun masukan diperbolehkan. Ya, dasar masukan diperbolehkan. Nanti dengarkan pemaparan dari teman kalian tentang ini. Kemudian jika ada pertanyaan ataupun pendapat boleh nanti disampaikan. Ya. Presentasi aja seperti yang dijelaskan. Menjelaskan tentang keragaman alam Indonesia. Ya, ya, mulai dari perkenalan kelompok, kemudian materi, kemudian juga pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang
kondisi geografis dan keragaman alam Indonesia. Keberadaan gunung api ini sangat berhubungan dengan letak biologis Indonesia. Letak biologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur biologis atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilatih dua jalur pegunungan, yaitu pegunungan Serbon Pasifik dan Serbon Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api. Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indonesia sampai Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api. Aktivitas ketiga lempeng tersebut membuatkan Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September. Arus angin yang banyak mengandung uap air dari Samudra Pasifik melewati Laut Cina Selatan menyebabkan musim hujan di Indonesia, terutama wilayah bagian barat. Berikut pengaruh-pengaruh unsur iklim terhadap tanaman. Penyinaran matahari memengaruhi fotosintesis tanaman, dapat meningkatkan suhu udara. Suhu mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. Kelembaban membatasi hilangnya air. Angin membantu proses penyerbukan secara alami mengurangi kadar air. Hujan meningkatkan kadar air melukis tanah. Cukup. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke. Ada dari kelompok yang lain ingin memberikan tanggapan atau sanggahan bahkan ataupun pertanyaan, boleh ajukan tangannya. Ya, ya ada. Ya, silakan. Siapa? Perkenalkan nama dan kelompok pertanyaannya. Berdiri, boleh. Berdiri. Ya, silakan. Ayo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Muhyi Al-Fariji. Saya dari kelompok 4. Ingin bertanya, tahun baru masuk musim kemarau atau musim hujan? Pertanyaannya begitu. Berarti kalau tahun baru itu bulan apa? Bulan Januari. Bulan atau awal bulan Januari. Ya, silakan coba pemahaman kamu kelompok ini tentang tahun baru di awal bulan Januari itu masuknya ke musim kemarau. Jawaban untuk Uyi tadi katanya kalau tahun baru masuk musim apa? Musim hujan. Ya, terima kasih dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, untuk pemahaman itu Bapak minta mengisi ya kelompok dari lembar kerja peserta didik. Ya, ini lembar kerja peserta didiknya, mohon diisi. Di situ ada observasi kegiatan diskusi dan presentasi. Isi-isinya ada. Nah, itu pertanyaannya. Pertanyaannya ada 4. A, B, C, D. Terjadinya perbedaan waktu karena dampaknya dari astronomi. Kesamaan tersebut terdapat di bagian waktu Indonesia. Boleh dijawab di angka 14. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan.
sekarang coba dipikirkan untuk sama-sama membuat kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini tentang keragaman alam Indonesia. Ya, dibuat kesimpulan. Kalau sudah, sekarang posisi kembali ke posisi awal. Kembali ke posisi awal. Nah, alhamdulillah kita sampai kepada penghujung kegiatan di pembelajaran hari ini mengenai keragaman alam Indonesia di materi ilmu pengetahuan sosial kelas D kelas 8 di semester 1. Oke, pada pertemuan ini dapat kita simpulkan kira-kira apa kesimpulan dari kalian setelah mempelajari materi yang sudah kita laksanakan hari ini. Kesimpulannya apa? Dapat selain itu kesimpulan yang bisa kalian ambil apa? Dapat memahami letak astronomis Letak astronomis, perbedaan. Bagaimana perbedaan waktunya di Indonesia? Dapat 3 bagian. Satu. Indonesia Barat, Yang kedua. Indonesia Tengah, Yang ketiga. Indonesia Timur. Indonesia. Timur. Apalagi kesimpulan yang bisa diperoleh dari kegiatan pembelajaran ini? Musim atau musim yang ada di Indonesia. Ada berapa musim di Indonesia? 2. Satu. Musim Dua. Musim hujan berapa lama? 16. Musim kemarau berapa lama? 6 bulan. Itu salah satu dari hasil pembelajaran kali ini. Kemudian Indonesia potensinya cukup besar, potensi alamnya cukup besar. Bahkan juga dari segi letaknya sangat strategis, ya. Kemudian juga, tetapi di samping itu juga ada resiko bagi Indonesia, ya. Di antaranya apa resikonya? Gunung, apa lagi? Gempa bumi, apa lagi? Kira-kira kenapa bisa terjadi demikian? Karena ya pergerakan lempeng, ya pergerakan lempeng dataran atau tanah yang ada di wilayah Indonesia. Bahkan Indonesia pun termasuk ke dalam negara yang masuk ke kawasan berbahaya. Istilahnya apa? Apa? Ring of Fire. Ring of Fire. Banyak gunung-gunung yang aktif yang mudah untuk. Oke, itulah yang dapat Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian juga kita bertemu nanti di jadwal selanjutnya untuk membahas tentang keragaman Indonesia, keragaman alam Indonesia yang berhubungan dengan keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Banyak pulau, banyak suku, kemungkinan juga sosial budayanya beraneka ragam. Nah, oleh karena itu kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi